Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD ataupun gold pada hari ini tanggal 22 Mei 2026 hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir di minggu ketiga di bulan Mei 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke. Jadi di sini ya, kemarin di sesi kita tahu ya, di sesi London kita mendapatkan banyak sekali profit dari sini ya kan. Dari 4519 naik sampai tertinggi 4542. Pokoknya kemarin intinya di sesi London yang di YouTube profitnya 300 pip lebih. Sisanya terserah. Karena kalau dilihat ini kan marketnya gagal ya. Marketnya gagal di atas 5 menit dan plus di atas 15 menit juga gagal di atas 4540. Jadi in the end seharusnya kemarin bagi yang sudah nge-buy dari bawah 4519 dan juga 4528 pada saat sesi London kemarin live streamnya, overall semua profit. Ya, overall semua profit. Kemudian di Discord, khusus yang Discord kemarin dapat profit lagi ya. Di sini entry buy di 4498 atau enggak ada yang buy di 4500. Take profit sebenarnya sampai di 4512 ya kan, sampai 144 pip aja. Tapi ini marketnya nge-spike naik sampai ke 229 pip, dan kalau di hold di sini ya tanpa break even, ini berarti kenaikan kemarin kalau ada yang begadangin sampai jam 2 pagi itu adalah sampai 611 pip. Wow, berarti overall total kemarin mau itu yang sesi London 300 pip ya total. 300 sampai 400 pip kemarin. Kemudian di sesi New York totally itu 600 pip. Jadi total 1000 pip sebenarnya kemarin ya. Bagi yang di Discord dan juga yang di nonton YouTube juga kemarin, overall 1000 pip lebih sebenarnya. Hanya untuk ngambil buy doang ya kan, dan itu di holdnya cukup lumayan ya kan. Lumayan sekali sebenarnya ya. Walaupun ya sekarang ini marketnya bergerak di tengah lagi sih. Oke, dan sekarang bagaimana? Dan kalau dilihat ya, sebenarnya di sini goldnya ini agak sedikit payah di sini ya. Kenapa saya katakan payah? Karena kalau dilihat market di sini beneran digerakkan oleh sentimen news sebenarnya. Ya, sentimen news ini beneran sangat luar biasa mendrive market ekstrim sekali ya. Yang dimana kalau kalian lihat kemarin ya, kenapa di sini yang pertama alasannya saya bilang kemarin di sesi live London ya kan. Kalau kalian pengen buy silahkan, tapi dengan kondisi combo maut adalah 15 menit dan 5 menit di atas 4540. Ya kalian bisa lihat sendiri, 5 menitnya nggak ada di atas 4540, ada sih sedikit, tapi 15 menitnya nggak ada. Alhasil marketnya drop ya kan, dan ditambah di jam 7:15 menit ada berita keluar yang dimana ini adalah Supreme Leader Iran mengatakan bahwa agar uraniumnya di sini untuk senjata nuklir, ataupun intinya adalah uranium di Iran itu tetap ada di Iran, tidak boleh diekspor, tidak boleh diambil, tidak boleh di apapun ya. Itu kata dari pemimpin tertinggi Iran ataupun supreme leadernya, yang mengakibatkan di sini marketnya drop langsung pada saat jam 18.15 ya. Dan di sini terus drop dan drop. Oke. Nah setelah itu beberapa jam kemudian, ini kita tidak mengambil news ya, karena news kemarin itu tidak terlalu ngefek sih ya. Ya ini news biasa aja. Kemudian beberapa jam setelahnya keluarlah suatu statement lagi, yang dimana reporter dari Al Jazeera mengatakan bahwa pejabat Iran itu membantah laporan dari supreme leadernya yang mengatakan bahwa uranium harus ada di Iran. Balik lagi marketnya. Jadi bayangin nih jam 21.59 ya di sini. Ya di sini pada saat mau entry buy ya kan, naik sekali. Ini karena news dia ngedip down ke bawah, karena news lagi ditolak naik lagi ke atas. Wah, apakah ini news sudah selesai? Tidak, lanjut lagi ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian di sini Iran dan Oman membahas tentang pembayaran ataupun tol dari Selat Hormuz. Akhirnya apa? Ya turun lagi dia, turun lagi ya kan. Naik lagi. Jam berapa ini ya? Jam 10 ya, mau jam setengah 11. OPEC mengatakan bahwa akan menaikkan produksi minyak sebesar 188.000 per barel per hari ya di bulan depan pada saat pertemuannya. Alhasil apa? Dia naik lagi, nge-spike tuh di jam 11 ya kan. Nih kalian sendiri jam 11 ya kan, naik lagi dia dari bawah sampai 4496, naik sampai ke 4514.
Oke, lanjut lagi ya. Ini sebenarnya tidak terlalu sih. Oke, lanjut terus ya. Berita yang penting bahwa Trump di sini untuk uranium Iran kemungkinan akan dihancurkan supaya sekali lagi tidak ada yang namanya Iran tidak boleh memegang senjata nuklir ataupun lebih tepatnya uraniumnya nggak boleh diapa-apain gitu kan ya. Kemudian di sini negosiasi dengan cara apapun. Kemudian mana lagi bahasanya ini ya? Konflik di Iran akan segera berakhir. Tetap Trump itu positif luar biasa bahasanya. Kemudian mana lagi nih? Oke, ndak ada. Ini pidato sudah selesai Trump. Habis itu ada berita lagi, jebret. Yang dimana draft final perjanjian Amerika Serikat dan Iran telah tercapai dengan mediasi Pakistan. Jadi di sini sementara adalah pada saat jam 1.10 ya, kita buka market jam 1 lewat 10 menit. Nah, pasti di sini. Nah kan, belum saya lihat nih udah bener, ya kan? Di sini marketnya price in awal ya kan, price in awal jam 12 lewat 10. Mungkin sebenarnya sudah bocor sini. Ini kelihatan banget nih. Ini kan pada saat berita tadi ya, berita kemudian turun, kemudian berita lagi nih jam 23.10 ya kan, turun. Kemudian di sini jam 23.45 ini marketnya sudah naik nih. 1 2 3 4 5. Sudah ada 5 candle 5 menit yang bergerak naik. Kayaknya ini seharusnya beritanya bocor. Ya, beritanya bocor. Setelah itu karena berita bocornya desas-desus sepertinya atau nggak kabar burung. Setelah itu marketnya sideways selama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kali 5 itu 12 kali 5 6 sejam ya berarti ya. 1 jam ini marketnya sideways sebelum akhirnya news keluar memastikan bahwa draft final antara Amerika dan Iran telah tercapai, yang dimana akan diumumkan dalam beberapa jam ke depan. Akhirnya marketnya lanjut ya bergerak naik, dar terus naik sampai di jam 1.55. Kita lihat apa yang terjadi, terus naik ya. Ini nggak ada ini ya, sampai akhirnya berita yang bilang adalah mana dia ini ya, di sini. Belum ada kesepakatan yang tercapai tetapi kesenjangan telah menyempit. Ya, itu membawa reaksi negatif sebenarnya jam 3 atau nggak jam 2 kayaknya dia. Oh, mau jam 4 ya. Kayaknya jam 4 di sini ya. Oke, ini ternyata tidak ada berita yang mempengaruhi market lagi ternyata ya. Oke, kemudian lanjut lagi, sepertinya sih sudah selesai. Ya, udah selesai ya. Jadi kalau dilihat market kemarin itu pergerakan based on newsnya, ya sih berdasarkan news banget pergerakan kemarin itu. Dan kalau kita lihat sementara ini ya, dengan adanya draft finalnya, memang dari segi pihak Iran sendiri mengatakan bahwa belum ada kesepakatan yang tercapai, tetapi kesenjangannya ataupun gapnya itu sudah mulai menyempit. Bahasanya sih diplomatif positif, ya kan ya. Kemudian dari segi pihak Iran sendiri, presidennya bilang juga tidak akan mundur dalam pembicaraan, masih bersiteru lah bahasanya. Jadi intinya di sini adalah draft final perjanjian antara Amerika dan Serikat itu telah tercapai dengan mediasi Pakistan untuk yang ketiga kalinya. Ingat, ini sudah ketiga kalinya loh ya dengan media Pakistan di sini. Awal pertama ketemu media Pakistan tidak ketemu. Ya, tidak ketemu apa gininya, titik tengahnya. Kemudian yang kedua kalinya yang dimana itu Trump yang datang kalau nggak salah ya, atau wakil presiden itu saya lupa. Wakil presiden ya. Wakil presidennya yang datang juga sama, tidak ada yang namanya kesepakatan yang sesuai. Dan ini ketiga kalinya dicoba. Ya, draft final ini katanya sih final sekali lagi ya, final draft perjanjian. Entah ini bakal beneran menjadi final atau kita akan mendapatkan bahasa skripsi ya. Jadi kalau yang skripsi di sini pasti sering banget nyimpen apa namanya, kalau udah skripsinya tuh skripsi final, kemudian kena revisi lagi skripsi final 1, skripsi final 2, skripsi final fix dan sebagainya ya kan. Jadi nggak tahu nih apakah sama ya kan, negara ini apakah sama finalnya ataupun ini adalah final yang masih tanda kutip final, bisa direvisi lagi. Ini beneran kita tidak tahu ya kan. Siapa tahu memang itu finalnya masih ya finalnya kayak orang skripsi ya kan, masih bisa direvisi. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kita lihat sekarang ya. Oke, kita breakdown sekarang, kita ulang ya. Kita ulang semua untuk analisa hari ini.
Nah, karena kita sudah di penghujung minggu, ya sebentar kita lihat analisa nanti malam. Kita tidak ada news, cuma ada consumer sentiment doang. Tengah malam tidak ada news lagi seharusnya, ya kan? Oke. Nggak ada ya, tengah malam sih nggak ada. Tengah malam tidak ada Trump ngomong. Cuma nggak tahu tiba-tiba beliau ada ngomong lagi sih ya. Karena kemarin kan tidak ada di expect Trump ngomong, tapi ya beliau ngomong lagi. Oke, karena ini sudah penghujung minggu, kita buka di weekly seperti biasa ya. Ini kita minggirin dulu. Weekly thread. Oke, kita akan melihat weekly di mana. Nah, seperti yang sudah saya infokan di hari Senin kemarin, ya kan. Weekly di sini sebenarnya berada di titik krusialnya. Ya, ini adalah titik rawan. Apakah ini akan menjadi titik putar atau tidak sebenarnya? Oke, karena sekali lagi ini sekarang dari segi weekly tetaplah tidak berubah sentimennya, sama kayak saya katakan di hari Senin kemarin, ya kan? Yang dimana ini sebenarnya menjadi bisa antara titik putar atau memang ini masih dihormati sebagai level resistance become support aja. Dan selama market tidak tutup di bawah weekly 4.500, itu tidak akan mendrive market menjadi turun ekstrim. Ya, jadi nggak tahu nih ya, dalam kurun waktu 19 jam ke depan penutupan weekly-nya apakah akan tutup di bawah 4.500 atau tidak. Kalau semisalnya tutup di bawah 4.500 secara weekly, berarti daily juga akan tutup lagi di bawah 4.500. Maka itu akan menjadi trigger yang sangat luar biasa besar ke depannya. Marketnya akan sangat luar biasa bearish dalam 1 minggu ke depan. Ya. Dalam 1 minggu ke depan marketnya akan sangat luar biasa bearish. Jadi sekali lagi dari segi weekly ini marketnya sedang berada di titik rawan, ya, di antara range support yang cukup lebar. Oke, ini tetap tidak berubah ya kan weekly-nya. Kalau yang saya harapkan seperti apa? Yang saya harapkan sebenarnya adalah di sini menghasilkan doji. Ya, di sini sebenarnya mengharapkan saya adalah doji. Dengan kalau kita lihat ya dari proporsi line chart sekarang ya, line chart sekarang ini kan adalah high, low, lower high dan lower low. Kalau dia membentuk doji di sini berarti kan dia akan flat. Nah, kalau sudah flat berarti ya udah minggu depan agak sulit. Jujur karena ini berada di area support, sebenarnya saya tidak expect dia akan drop. Sekali lagi, memang saya adalah saya pribadi ya menginginkan marketnya memang turun, cuman saya menginginkan adanya market naik dulu. Ya mungkin di 4650 baru saya akan cari swing sell atau enggak semisalnya dimanapun itu. Ya, jadi kalau semisalnya akibat pantulan support di sini marketnya naik mungkin aja sampai 4.900 dan sebagainya, ya tetap bagus. Saya akan tetap cari ambil sell. Ya tidak berubah pandangannya sebenarnya. Ya, karena bias saya untuk di kuartal 2 adalah tetaplah bearish. Oke, kuartal 2 saya pribadi adalah bearish dan ini sudah di Mei dan bulan depan udah masuk di kuartal akhir kuartal 2 ya kan, yang dimana seharusnya bulan Juni itu juga akan menjadi bearish yang cukup signifikan seharusnya. Ya. Sampai bulan Juli sih seharusnya, pertengahan tahun itu seharusnya bearish. Ya, cuma nggak tahu deh. Tapi lagi kalau mau bearish, saya pribadi berusaha ya masih mencoba untuk cari swing di mungkin harga 4.000. Ya nggak tahu lah, lihat nanti ya kayak gimana. Oke, dari segi weekly jujur untuk sekarang saya prefer adalah dia menciptakan doji supaya minggu depan ada kondisi dia itu bergerak naik dulu ya. Oke, itu dari segi weekly. Indikator juga tidak mengatakan apapun ya. Santai aja. Daily kalau kita lihat daily-nya menghasilkan doji ya. Berarti kalau kita lihat dengan dia ditutup doji di sini memanglah tidak ada kejelasan di market. Ya dengan kemarin marketnya sentimennya awalnya naik menjadi turun, balik lagi naik karena dalam 1 hari kemarin kita mendapatkan berita 3 kali. Ya, 3 kali kita mendapatkan berita. Satu bilangnya naik, satu bilang turun, bilang naik lagi, bilang turun lagi, bilang naik lagi. Mungkin bisa dibilang 5 kali kayaknya ya. Atau 4 lah ya. Awalnya dibilang naik, habis itu turun lagi, kemudian naik lagi. Udah 4 mungkin bisa dibilang. Awalnya naik, turun, naik lagi. Akhirnya dia doji di sini ya. Doji dan nggak jelas. Oke, dari segi daily tetaplah sama, tidak berubah ya. Kalau kita lihat dari segi indikator sekarang. Oke.
Apakah ini akan potensi terjadi yang namanya bullish divergence dari segi time frame daily? Hampir. Ya, hampir. Seperti yang sudah saya katakan di hari Senin kemarin ya, pada saat dia drop di sini. Ya, ketika ini ini harga di hari Senin ya. Sorry, hari Senin atau hari Selasa kayaknya saya bilang ya. Selasa berarti ya. Kalau memang ini harus dipastikan terjadi bullish divergence di time frame daily, kalian harus nunggu selama 3 atau 4 hari atau enggak 1 minggu full 5 candle. Nah, ini sekarang kita sudah jalan selama 1, 2, sekarang ketiga. Ya, sekarang hari ketiga dan ini sebenarnya sudah hari Jumat juga sih. Jadi penentuannya adalah hari ini plus kalau mau tambah lagi 1 adalah hari Senin nanti. Jika misalnya ini sampai cross ke atas dan ngedongak ke atas dari segi daily dan didorong oleh momentum RSI-nya yang balik di atas 50, ini bullish divergence-nya valid. Marketnya akan ngegas naik dan tidak akan menghiraukan adanya ultimate BPR di 4630 kayaknya. Ya, ini kayaknya bakal ngegas naik, cuman sekali lagi kita melihatnya adalah tunggu. Ya, tunggu dulu antara hari ini sebagai finalnya, decisionnya apakah bakal cross atau enggak, atau mungkin di hari Senin baru akan kelihatan. Ya, jadi jangan sampai gegabah. Ya, dari hari Senin mungkin akan terjadi sesuatu. Nah, untuk dari segi daily sebenarnya tidak juga berubah ya. Ini analisanya masih sama, yang dimana dari segi daily marketnya adalah bearish, yang dimana dailynya adalah melakukan change of character di sini. Ya, di sini marketnya melakukan change of character, body candle close ya kan. Ini sekarang berada di tengah-tengah sebenarnya. Oke, agak berat. Kalau kita breakdown untuk masalah kecilnya ya. Untuk masalah yang kecil kita juga agak sulit sih untuk cari minornya ya. Kenapa agak sulit? Karena satu candle di hari Selasa kemarin dia nge-sweep low dan nge-sweep high di hari Senin. Jadi tidak mendapatkan yang namanya high dan low pada hari sebelumnya. Dia terus berpindah high dan low-nya ya. Jadi dari segi daily ini tidak berubah ya kan. Untuk masalah support masih sama di 4,5. Ingat, ini adalah fake out. Kemungkinan adalah fake out, sekali lagi ya, tidak bisa pasti. Kemungkinan adalah fake out, tetapi sekalinya ini sudah menjadi fake out, even dia marketnya retrace naik, kedepannya ketika marketnya berlanjut untuk lanjut bearish 4,5, saya rasa tidak akan di respect sama market. Contoh halnya pada saat di sini dan contoh lagi pada saat di sini ya. Kalian lihat sendiri ketika 4,5 itu sering banget terjadi fake out. Awalnya kejadian di Desember 2025. Fake out, drop, tapi in the end dia langsung terbang. Kemudian di tanggal 25 Maret 2026, fake out, drop, balik lagi naik, bertahan di atas, langsung terbang. Jadi otomatis kalau misalnya nih marketnya memilih drop lagi ke depannya, walaupun dia retrace naik dan in the end dia turun, 4,5 kemungkinan akan langsung dijebol dengan gampang. Karena dengan bentukan daily kayak di sini, jujur tidak ada alasan bagus dia ini bisa menahan ke depannya. Oke, daily tetap tidak berubah ya. Mana ini roadmapnya, kok hilang dia roadmapnya? Oke, jauh banget ya. Daily tetap bearish, tidak berubah. Sekarang kita ke H4. Oke, H4 apakah ini masih bullish atau bearish? Well, H4 sebenarnya kalau dibilang kita itu belum mendapatkan yang namanya higher low. Ya, H4 itu kita belum mendapatkan yang namanya higher low. Ntar ini saya delete dulu ya kan. Sebenarnya masih sama. Dan kalau kalian lihat juga H4-nya itu masih stay di antara resistance become support-nya. Ya, marketnya masih stay di atas 4521 sampai 4509. Walaupun kemarin H4 sempat drop jauh sampai 4488, tapi in the end dia masih bertahan di atas 4509 ya. Masih bertahan di atas area resistance become support-nya. Jadi apakah ini masih bisa cukup valid melakukan kenaikan ke depannya? Well, kalau dilihat harusnya iya, karena ini kalau dilihat marketnya sudah berusaha drop jauh dan dia bergerak mental naik ya. Dan kalau dilihat dari segi Fibonacci-nya yang kita ukur paksa dari bawah sini sampai sini, dia itu sampai kena 61,8, dan kalau ditarik dari versi pendeknya dia itu turun sampai 78,6. Cukup ekstrim. Tapi ingat, H4 kita sebenarnya masihlah bearish dalam posisi swing. Ya, ingat ini H4 secara swing kita itu masih low, lower high dan lower low. Ya,
ini masih bearish secara H4 swingnya. Tapi kalau mau masalah bicarakan internal, ini sebenarnya low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Oke, ketika dia break, ya kan, terjadi change of character di sini, dia turun retest, ya kan, kemudian dia bergerak naik. Nah, sekarang tinggal menunggu apakah secara internalnya akan terjadi break of structure di sini atau tidak, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya, ini penumpukannya cukup banyak di sini. Jadi karena kalau kita lihat ya, dengan marketnya nanti ke depannya misalnya ada break di atas 4570 dan di atasnya lagi dikit ini adalah order block H1, di tengah-tengahnya adalah resisten H4 4580 dan di atas pucuknya adalah change of character swing H4 yaitu yang ada di harga 4588 dan di atasnya lagi dikit adalah fair value gap daily plus H4 juga. Ya, menurut saya event ini marketnya bergerak naik, sepertinya perlu ada dorongan kuat. Entah memang momentum yang tiba-tiba masuk atau di drive sama news tentang apapun itu, ya, mau itu geopolitik ataupun tiba-tiba tentang indeks dolarnya atau nggak apapun. Ya, karena ini jaraknya mepet semua. Jadi ibaratnya kayak ada liquidity yang bisa disapu. 4570 masuk ke OB, kemudian nabrak resisten, naik lagi dikit, ini sampai ke batas change of character 4588, naik lagi dikit order block, fair value gap H4 termasuk daily fair value gap. Jadi kalau dilihat ya, jarak dari sini sampai ke fair value gap itu hanya sejauh 185 pip. Dari internal break of structure, ngehajar order block, ngehajar resisten, ngehajar change of character, ngehajar fair value gap. Dah, dengan dia ini ngehajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 level dihajar, perlu ada kekuatan ekstra. Entah sekali lagi, volume yang tiba-tiba ngedrive naik, jeber beneran naik ya kan, out of nowhere, tiba-tiba memang marketnya memilih sentimen langsung naik ya kan. Yang dimana mungkin aja sentimen mulai memang memilih harapannya adalah antara Amerika dan Iran kembali memang damai, ya, sentimennya ngeboost risk aset naik lagi, oil bergerak turun, ya kan, ini bisa di drive naik dengan kencang. Atau enggak misalnya tiba-tiba kayak kemarin tengah malam, dini hari, atau enggak nanti sore biasanya ada news tentang final draftnya sudah deal, kesepakatan sudah tercapai, tinggal menentukan kapan tanda tangan. Kalau udah kayak begitu keluar kata-katanya atau beritanya, ini jarak 4570 sampai 4588 itu satu kali gerak habis. Ya, satu kali gerak ini habis, ini bakal dibat lagi, langsung diambil semua, ya, break, ambil semua, ambil, der, langsung naik ke atas. Nggak bisa kita nggak bisa siap di sini. Menurut saya sih gitu, karena ini jaraknya lumayan pendek, 185 pip ya. Itu candle 5 menit pun bisa ya, cetet langsung 5 menit naik, itu terbang bisa. Ini jadi sekali lagi ya, ini bisa dibilang H4 resisten di sini itu sudah dites berkali-kali, cukup lumayan ditesnya ya. Dites, ini berusaha dites tapi nggak jadi. Kalau naik lagi sekali dites dan didukung news, meledak. Wah, naik sih. 4.600 plus kayaknya oke. Ya. Dan kalau sampai daily-nya, sekali lagi ini saya back to daily sebentar. Kalau semisalnya candle daily-nya pada hari ini tutup di dalam fair value gap-nya. Ingat, kebiasaan fair value gap-nya adalah ketika marketnya tutup di dalam fair value gap, kecenderungan fair value gap itu akan gagal ataupun akan diambil semua fair value gap-nya, itu akan terjadi lebih besar ke probability-nya. Ya, jadi kalau sampai ada penutupan daily di atas 4584 aja ya. Yang tadi weekly-nya saya mengharapkan doji tapi nggak jadi, justru di flip bullish. Kalau sampai weekly-nya flip bullish, yang menandakan berarti ini adalah seperti hammer ya kan. Wah, minggu depan positif naiknya kencang sih. Jujur, positif naik minggu depan kencang. Kencangnya udah 4650, bisa saya bilang 98% kena sih. Ini resisten yang strong di sini pasti kena. 99% lah ya bisa dibilang. Kalau misalnya tutup weekly-nya beneran flip bullish dan daily-nya tutup di dalam fair value gap-nya.
Dah itu beneran bakal menjadi ekstrim hari Senin, langsung lompat itu bisa jadi. Ya. Hati-hati aja. Oke, H4 sekali lagi, internalnya kita bullish tapi swingnya kita tetap bearish ya. Jadi kalian berpandangan untuk cari sell, it's okay, nggak masalah. Selama market tidak break di atas 4588, kalian tetap berpandangan sell, nggak masalah juga. Ya, ini untuk support H4 masih sama. Indikator mengatakan apakah ini sudah valid menjadi bullish divergence, ya ini sudah valid juga. Dan kalau kita lihat sekarang ya, nah ini ada sedikit dilema sebenarnya dari segi stokastik dan RSI dari segi time frame H4. Oke, kemarin ya yang saya infokan adalah stokastiknya itu kan belum di atas 50, tapi RSI-nya sudah di atas 50 ya. Nah, sekarang ini terbalik. Stokastiknya ngegas di 68 dan 67, tapi dari segi RSI-nya flat di antara 50 ya. Jadi bisa dibilang gasnya memang kenceng naik, cuman bensinnya ini belum naik ya, belum ada tanda-tanda naik. Jadi masih agak ragu-ragu sebenarnya. Inilah yang saya katakan, mungkin perlu ada bensin tambahan yang harus ngedorong beneran volume yang beneran masuk, sehingga nanti RSI-nya itu bisa naik di atas 50, set lagi dikit aja, dengan stokastik yang masih stay di atas 50 atau nggak lebih bagus di atas 60. H4-nya akan menjadi stay, sekalinya stay dia akan langsung terbang. Cuman sekarang ini agak bias ya, H4-nya agak bias nih. Gasnya naik, cuman bensinnya flat. Nah ini irit dia nih, dia ngebut tapi bensinnya nggak turun. Nah irit dia berarti. Antara irit atau memang sudah mau habis kenaikannya, itu aja sih ya. Itu dari segi H4 ini sudah valid menjadi bullish divergence ya kan, sudah valid, marketnya juga sudah terbang. Kemudian dari segi H1. Nah H1 sekarang time frame-nya bagaimana? H1 juga masih sama ya. H1 kalau diukur sekali lagi sama kayak Fibo yang kemarin ya kan, ditarik dari sini sampai sini, ini marketnya dip sampai ke 78,6 pas. Lewat lagi dikit sih sebenarnya ya kan. Ini 78,6-nya 4489, terus kemarin malam dropnya itu sampai 4488 ya, beda lagi 10 pip lah ya. Dan kalau kita lihat dari segi H1 sebenarnya apakah ini potensi menjadi higher low? Bisa jadi ya, bisa jadi. Dan kalau kita bicarakan swing H1 sekarang, ini sebenarnya swing H1-nya adalah sudah bullish sebenarnya ya. Oh sorry, bukan swing, internal. Kalau swing memang bullish ya, swing ini tetap bullish, yang dimana ini adalah low, ini adalah high. Ya ini tetap tegak lurus dia naik secara swingnya, tapi dari segi internalnya juga sudah bullish sebenarnya di sini ya, karena kalau dilihat dia ini adalah ini adalah dia ngebuat low ya kan, low, lower high, lower low, inducement, lower low, lower high, dan lower low ya, lower low langsung ini change of character, langsung inducementnya diambil jebret dah ya. Ini inducementnya diambil, terjadi change of character ekstrim. Kemudian di sini terjadi change of character juga. Dua low-nya di sini itu sudah diambil semua. Kalau sudah diambil low semua, berarti internalnya ini juga sudah bullish. Ya, berarti H4 tetap bullish internal, H1 internalnya juga sudah bullish, bukan bearish lagi. Ya, awalnya sih bearish ya kan, kemudian sudah menjadi bullish. Dan kalau dilihat sebenarnya sekarang ini secara H1 ya, marketnya berada di dalam zona BPR-nya. Di sini adalah bearish fair value gap-nya, seret. Kemudian di sini adalah bullish fair value gap-nya, seret. Nah, kalau dicari BPR-nya di tengah-tengah, berarti karena ini range-nya sama ya kan. Tengah-tengahnya ada di kisaran 4524. Di sinilah. Ya kan, ini range apa? Range-nya kan sama besar ya, antara bullish fair value gap dan juga bearish fair value gap-nya sama. Ini sekarang kena BPR-nya. Nah, ini potensi bisa nge-buy sih sebenarnya. Nanti coba saya lihat ya. Oke, jadi dari segi time frame H1, internalnya ini sudah bullish dengan kondisinya sama kayak yang swingnya. Swingnya itu tegak lurus naik ya. Kemudian yang sekarang terjadi adalah dia juga tegak lurus naik. Nah, sama-sama tegak lurus naik. Oke, jadi kalau ini dia sampai break of structure di sini ya, ini break of structure internal H1. Ya, wah ini mepetnya banyak nih berarti ya. Tuh. Kalian bisa lihat di sini. Kalau boleh saya bilang ini adalah sesi high Asia, ini adalah sesi high New York PM.
Berarti ini 4560, di sini 4570 ya. Dan di atasnya ini mepet semua. Jadi kalau ini sekalinya break ya, ingat ini atasnya banyak nih. Ini juga adalah sesi Asia High ya. Ini jam 8. Wah, ini banyak sih naiknya nanti nih. Ini kemungkinan bisa di buy sekarang, cuman ntar lihat dulu ya, bisa nggak saya buy nih. Bentar ya. Oh, ternyata ada utang di sini karena nggak punya ekor. Bukan, deng. Oh, di sini ya, jauh sekali di bawah. Oke, 15 menit pun sebenarnya ini juga bullish ya, tapi internalnya dia masih bearish. Internal 15 menit sebenarnya ini dia adalah low, lower high, dan lower low. Belum ada ya change of character 15 menitnya. Bentar, kita back H1 dulu sebentar untuk cari support resistance. Support resistance H1 tidak ada yang terlalu bagus. Jujur ini agak sedikit hancur. Awalnya bagus di 4530 ya, ini bagus lagi tapi hancur pada saat dia ada di sini. Pada saat dia ngebuat lower low ini agak hancur dia. Jadi 4530 secara H1 atau 4531 secara H1 agak jelek. Jadi H1 support resistance agak berat, jadi lebih baik tetap pakai H4 aja ya supaya lebih aman. Dan 15 menit. Nah, kalau ada yang mau cari buy ini belum bisa sih. Oke, 15 menit kalau ada yang mau cari buy ya. Kalian bisa tunggu minimal di sini ada harga di atas 4540. Kalian ngide buy bisa. Karena untuk sekarang ini saya lihatnya belum kelihatan bisa bullish sih untuk sekarang ya. Even ini M5 walaupun sekarang kita berada di dalam H1 fair value gap, H1 BPR dan apalagi H4 kalinya. Oh bukan H4 ya. 15 menit fair value gap juga ya kan, apapun lah sebutannya ya. 15 menit inverse fair value gap, kemudian apapun sebutannya itu semuanya kena. Cuman sekarang saya belum ngelihat dia ini bisa naik dulu. Belum kelihatan ya, belum. Kalau mau cari aman ya di sini untuk sekarang ya, di atas 4540 baru kalian bisa nge-buy. Jadi kalau yang mau cari buy ya, tunggu di atas ini terjadi konfirmasi ya kan, mungkin retest, engulfing dan sebagainya, nanti kalian bisa buy. Target sampai mana? Ya ini kalian targetin terserah sih ya, mau sampai break of structure internal H1, break of structure internal H4, resisten H4, swing change of character H4 di sini bebas, aturlah terserah kalian. Ya, asalkan ada konfirmasinya baru bisa nge-buy. Untuk nge-buy di sini jujur belum kelihatan ya. Belum kelihatan untuk sekarang, tapi kalau ada sih ya ini kayaknya ini minor divergent, coba kita lihat ya 15 menit. Nah kan minor divergent ini hampir kelihatan 15 menit minor divergentnya ya kan, dia ngebuat low di sini dan potensi ini tidak ada ngebuat lower low. Ya, jadi kalau ada yang mau nge-buy di sini hati-hati. Memang ini adalah H4 RBS-nya ya kan, sekali lagi ini RBS H4 atau nggak support H4. Kalau ada yang ide ngambil buy di sini langsung, resikonya adalah kalian stop loss-nya mau nggak mau wajib gede sekali, nggak ada obeng ya, gede sekali. Jadi kalau ada yang mau ambil buy untuk sekarang sabar dulu ya, jangan gegabah. Karena kalau dilihat ini candle H1-nya juga masih baru buka ya kan. Ya sabar aja lah untuk sekarang, oke? Ya. Kalau mau buy di bawah selama H4 tidak break di bawah 4509, saya rasa ini masih oke untuk bisa diambil buy. Ya, kalau ada H4 justru break di bawah 4509 ya kalian jangan ada ambil buy lah. Ya, lupakan aja buy-nya. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini ya. Jadi untuk sekarang ini biasnya masih sama. Daily bearish internal, H4 internal bullish, H1 internal bullish, 15 menit internalnya ini doang yang bearish nih. Ya ini saya update dah. Ya. Jadi kalau 15 menit mau change of character tunggu di atas ini, di atas 4541. Kalau ada konfirmasi nanti bisa cari buy, kalau nggak ada ya udah sabar aja. Oke? Hati-hati untuk hari ini, sekali lagi tiba-tiba nanti misalnya ada berita yang keluar ya kan,
entah mungkin dari pihak Iran atau nggak pihak US yang akan memberikan komentar. Tetap hati-hati aja untuk hari ini ya. Market bisa berubah sentimennya secara cepat, bisa balik lagi, bisa apapun itu ya. Jadi harap diperhatikan kondisi marketnya ya. Ini sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.